Suara apa itu, Bang? Ini Bang, ada itu loh kositaan di masjid sebelah. Memperingati acara apa itu? Kayak tibaan itu loh Bang. Apa? Tibaan. Apa itu? Kayak pengajian rutinan itu loh. Rutinan. Bukan memperingati Isra Mi'raj. Iya, semacam segitulah Bang. Semacam itu, Bang Edis. Gimana? Ya semacam itu Isra Mi'raj. Semacam Isra Mi'raj. Iya. Bukannya katanya dongeng saja. Iya, masalahnya berisik banget Bang suara Bang. Atau gini aja Bang, Abang nanti naik lagi kalau acara udah selesai itu ya. Udah kok Bang, ini Bang. Ini udah aku tutup Bang, apa? Pintunya Bang. Silakan Bang. Apa yang Udah Bang. Silakan apa yang mau datang. Ya itu aja Bang Edis. Kalau menurut saya Islam Kristen itu kenapa kok saling bertentangan dan tujuannya itu sebenarnya apa sih Bang? Kan sama-sama agama dan sama-sama baiknya kalau menurut saya pribadi Bang. Kalau Anda katakan sama-sama baik, tujuan dari diskusi ini itu sebenarnya untuk meredam yang namanya konflik atau saling ejek di antara Islam dan Kristen. Itu sebenarnya tujuannya. Karena begini, banyak orang-orang Islam itu ketika dia melakukan siaran live, mereka itu mengatakan sesuatu tentang Kristen tapi nggak benar. Suara saya kecil. Nggak benernya Bang. Nggak benernya Bang. Iya agak kecil Bang. Oke sebentar ya, coba mungkin kita reset aja siaran ini ya. Udah jelas kok Bang, tapi suaranya Bang Edis kayak agak gimana gitu loh Bang. Kayak agak gaplong gitu loh Bang. Kalau seperti ini gimana? Masih juga kecil? Udah enggak Bang? Udah enggak? Aman? Apakah suara saya masih kecil teman-teman? Udah enggak Bang? Masih kecil katanya. Jadi HP ini saya kasih tahu ya. Kalau saya buka TikTok, di awal itu saya tidak pakai headset, atau kemudian headsetnya itu saya cabut, saya masukin lagi, itu tiba-tiba memang suaranya jadi kecil. Saya nggak tahu semenjak saya upgrade. Oh gitu Bang. Ini kan softwarenya saya upgrade. Setelah saya upgrade begitu, tadinya enggak. Begitu. Ini aku fullin Bang volumenya, jadi aman-aman aja kalau di Sekarang sini. sudah bagus. Sekarang udah bagus. Udah bagus kok. Ya karena sekarang udah Sudah bagus banget. gini. Sekarang headsetnya udah saya makan. Iya Bang, aman. Oke. Normal. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya itu tadi loh Bang. Kenapa kok saling bertentangan agama Islam dan agama Kristen? Kenapa Bang? Baik. Ini Bang. Dan Ya. itu kan masih tujuannya kan sebenarnya sama-sama mempunyai agama masing-masing gitu loh Bang. Begini Bang. Jadi pertanyaan Anda ini sebenarnya bagus Bang. Dan orang-orang seperti Anda ini sebenarnya orang-orangnya bagus. Anda bilang begini, Bang, Islam dan Kristen itu kenapa sih kok harus kita ini berdebat? Ini kan malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Bukankah dijalani saja? Masalahnya begini Bang, kan Kristen kan sudah ada sebelum Islam, setuju? Iya setuju Bang. Oke, di dalam Bisa, iman kalau menurut saya nggak duluan Islam Bang Edis sebelum Kristen.
duluan Islam. Iya. Kok bisa duluan Islam? Muhammad kan baru lahir di abad ke-6, abad Soalnya kan itu abang, apa itu Yesus itu kan, kalau menurut saya pribadi bang ya, itu kan juga menyembah Allah. Jadi kan kalau menurut saya ya duluan Allah bang sama Yesus bang, mungkin seperti itu Bapak di surga kalau menurut saya pribadi bang itu. Oke, jadi menurut Anda Islam itu adalah agama yang pertama kali. Oke. Jadi menurut Anda Yesus Islam, Musa Islam gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Anda seperti itu, nah inilah yang menjadi sebuah perdebatan, Bang. Gitu. Makanya yang membuat berdebat itu adalah datangnya agama Islam itu sendiri gitu loh. Jadi kedatangan Islam itu kayak begini Bang, Anda punya rumah kan? Iya punya bang. Nah tiba-tiba ada yang bilang, ini rumah saya begitu, ini rumah saya, tanggamu rumah saya. Bagaimana mungkin orang atau ajaran yang datang abad ke-7 mengklaim bahwa ajaran itu adalah yang dipercayai oleh nabi-nabi sebelumnya, itu bisa Anda percayai. Ya, inilah fungsinya diskusi itu, Bang. Diskusi ini adalah mengajak kita berpikir begitu. Yang benar tuh yang mana? Saya kasih contoh sederhananya aja gini. Adakah Islam tetapi Tuhannya bukan Allah? Bisa nggak dikatakan sesuatu itu Islam tapi Tuhannya bukan Allah? Ya Islam KTP itu bang. Bukan, maksud saya begini. Adakah sebuah ajaran dia itu ajarannya Islam tetapi Tuhannya bukan Allah? Ya nggak ada bang, kalau menurut saya bang. Semua Islam ya tetap agamanya ya Tuhannya itu Allah bang. Baik, jadi menurut Anda Yesus itu Tuhannya adalah Allah? Iya, Bapak di surga itu bang. Bapak di surga kan keterangan kan seperti itu. Iya, iya bang. Kalau Bapak di surga itu adalah Allah, ini yang namanya ini kita disebut kita ini bang mukulin durian besi. Kalau Anda mengatakan Bapak di surga itu Allah, kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Hampir-hampir saja langit itu terbelah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Setuju? Ya setuju bang. Nah sementara kalau Anda baca di dalam Alkitab, bahkan Anda tadi mengatakan bahwa di Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Ini bagaimana kita mau waras bang kalau kayak gini pengajarannya? Itu kan menurut agama Kristen kan seperti itu. Menyembah Bapa di surga. Bapa di surga kan keterangannya kan Allah gitu. Bang, di mana bang Bapa di surga itu keterangannya adalah Allah? Saya melihat diskusi yang kemarin-kemarin Bang Edi sama Bang Yusuf PI dengan yang lain-lain kan seperti itu Bang. Memang banyak muridnya Rudy Yohanes. Begini bang, Allah dengan Bapa di surga itu nggak sama bang. Karena apa? Karena dijelasin Bang Edi, dijelasin. Karena keduanya itu pengajarannya berbeda. Kalau Allah itu dia menjanjikan perempuan-perempuan yang susunya besar kepada kalian. Betul atau tidak? Enggak bang.
Ya, makanya saya bilang Anda ini tidak percaya isi Al-Quran. Udah gini saja Bang, kalau Abang udah nggak percaya isi Al-Quran, menjadi Kristen saja Bang. Karena Anda sudah mengatakan itu bahwa Bapa di surga itu adalah Allah. Jadi ini makanya saya bilang teman-teman ya berat begitu. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang Islam yang seperti dia ini teman-teman. Hanya mengimani saja. Tolong dikasih penjelasan Bang Edi supaya saya bisa gimana ya, meyakinkan bahwa agama Islam itu salah dan agama Kristen itu benar Bang. Tolong diperjelas Bang. Penjelasan. Kita lihat Bang dari pembawanya Bang. Lihat dari siapa yang bawa. Setujukah Anda bahwa Islam yang Anda kenal ini diperkenalkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya, setuju Bang. Nah, lihat karakternya Muhammad. Untuk melihat karakternya Muhammad, Anda perlu baca buku siapa? Buku yang dibuat oleh orang Islam itu sendiri. Bukan bukunya orang Kristen, bukan bukunya orang Hindu, setuju? Ya, setuju. Nah, di bukunya orang Islam, sosok Muhammad digambarkan seperti apa? Apa enggak hal-hal yang jelek-jelek? Contoh, dia menikahi anak di bawah umur. Dia umur 55 menikahi anak umur 6 tahun. Terus dia menyuruh meminum air kencing hewan. Terus dia terkena sihir. Terus dia mencoba ingin bunuh diri beberapa kali. Terus dia menyuruh perempuan menyusui pria lain. Terus dia melakukan yang namanya penjarahan. Mengambil harta rampasan, gonimah dan lain sebagainya. Nah, Anda bandingkan dengan sosok Yesus. Kristen yang sekarang dianut oleh orang-orang Kristen, yaitu saya, dibawa oleh seseorang yang bernama Yesus. Nah, coba Bang, tunjukkan satu perbuatan Yesus yang tercela. Gak ada. Nah, jadi dari situ Bang kita perbuatan itu yang artinya salib itu bekerja sama dengan iblis itu Bang. Tolong dijelasin Bang. Keganjilan saya itu seperti itulah. Kenapa kok seperti itu gitu loh, kok Kristen gitu loh Bang. Kalau Anda menyampaikan kebenaran, lalu karena kebenaran yang Anda sampaikan itu Anda dianiaya, lalu Anda meninggal karena dianiaya oleh karena menyampaikan kebenaran, menurut Anda meninggal secara mulia atau tidak? Secara mulia. Oke. Lalu yang menganiaya Anda itu menurut Anda setan atau apa? Setan Bang. Begitu juga Bang dengan yang terjadi dalam penyaliban itu Bang. Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan hal yang benar, yang hak dia ajarkan. Tetapi karena pengajaran yang hak tersebut menyinggung para ulama, menyinggung alim ulama Yahudi, menggerus pekerjaan mereka. Jadi begini Bang ya, jadi sejak zaman dahulu Bang, banyak ulama-ulama itu berbisnis agama. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, entah itu Kristen, banyak menjadikan agama sebagai ajang bisnis. Begitu juga dalam agama Yahudi. Makanya Yesus ketika memberitakan kebenaran itu, sering sekali kata-katanya itu menyakiti alim ulama Yahudi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka itu seperti kubur. Kubur itu di luar bagus Bang, di keramik, dicat yang bagus. Tetapi isinya di dalam apa? Isinya di dalam adalah bangkai, belatung, tulang belulang. Itu sama seperti kehidupan agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka senang memakai sorban yang besar-besar. Mereka senang doa panjang-panjang di pinggir jalan. Tetapi hati mereka busuk.
Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran itu disampaikan, mereka tidak senang. Dan itulah yang membuat mereka, kata-kata yang terakhir adalah ketika Yesus mengklaim sebagai Mesias, anak Allah. Itu yang membuat mereka kepanasan. Akhirnya mereka membunuh dia dengan cara menyalibkannya. Makanya pembunuhan, penyaliban itu, keinginan untuk membunuh atau menyalib itu datangnya memang dari si jahat. Dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Tetapi bagaimanapun mereka berusaha, bagaimanapun mereka ingin supaya lenyap Injil, lenyap Yesus, tidak bisa. Pada hari yang ketiga, Bapa di surga yang mengutus Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya Bang, dikatakan Yesus itu dia, kalau dalam bahasa Islamnya Bang, dia itu syahid. Dia menjadi seorang martir. Nah, oleh karena kesalehannya itu Bang, oleh karena kesalehan, ketaatan, kesetiaannya sampai mati itu, maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya itu nama di atas segala nama. Karena dialah satu-satunya manusia yang sempurna. Dialah satu-satunya yang tidak melakukan cacat celah. Makanya kepada dia diberikan seluruh bangsa-bangsa. Seperti itu Bang. Itu ajaran Kristen Bang. Nah kita disuruh ngikutin Yesus. Harus kita jadikan Yesus ini sebagai suri tauladan kita. Sebagai junjungan kita. Begitu Bang. Gitu Bang ya. Iya. Nah, sekarang Anda sebagai Muslim, sebenarnya iman kita itu kan sama, Bang. Anda disuruh meneladani Muhammad kan? Anda disuruh mencontoh Muhammad kan? Betul nggak? Betul. Masalahnya ketika Anda mencontoh Muhammad, apakah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Ya baik Bang. Contoh nih, yang dicontohkan oleh Muhammad Bang. Kalau kamu ketemu orang non-muslim, orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu tegur, jangan kamu sapa. Harus kamu desak dia ke jalan yang sempit. Bedakan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bahkan seorang yang menganiaya kamu, bahkan orang yang membenci kamu, kamu harus balas dengan kebaikan. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, terus upahmu apa? Apa lebihnya? Kan imbang, impas. Dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia. Artinya impas. Begitu. Makanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu berbeda. Nah inilah yang saya beritakan kepada Anda. Kenapa kena peringatan lagi? Kenapa sih kok kena peringatan terus ini? Ada apa ini teman-teman? Nggak ada apa-apa Bang. Abang kena peringatan kelihatan di situ? Aku juga gak ngerokok ya. Kelihatan nggak di situ kena peringatan? Iya. Aku padahal juga gak ngerokok, gak apa kok. Aman kok. Oke lah Bang ya, jadi intinya yang mau saya katakan kepada Anda Bang, cobalah ya mulai sekarang Anda melakukan perbandingan seperti itu. Anda bandingkan, kemudian Anda renung-renungi, Anda resap-resapi Bang. Ya. Iya Bang. Semoga Anda mulai mengambil langkah seperti itu. Ya. Iya Bang. Oke Bang ya, terima kasih ya Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya, karena kena peringatan ya Bang ya. Iya.